Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa mengikuti gerakan sholat jamaah yang insya Allah ke 28 atau ke 29 gitu, okay? Setiap hari Minggu, dan ketepatan hari ini beliau Ustadz Basuni yang biasanya mengisi tidak bisa, dan Ustadz Hafid juga tidak ada, diwakili oleh putranya itu. Nah, sehingga terpaksa saya yang mengisi. Jadi mohon maaf nanti kalau isinya tidak sebaik Ustadz Basuni. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk hari ini kita akan belajar dengan menggunakan kitab Mabadi Fikih. Mabadi Fikih. Oleh karena itu, sebelum kita mengaji, mari kita kirim Fatihah dulu kepada pengarang kitab ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan kita yang ikut acara ini, ikut GSB, semoga diberikan istiqomah, dan juga tidak hanya hari Minggu saja, tetapi hari-hari biasa kita digerakkan oleh Allah untuk ikut sholat berjamaah. Dan kita semoga yang ikut gerakan sholat subuh berjamaah ini dimudahkan rezekinya oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharani amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sholatu utawi iku pamertelaken salat. Soal alaman ing atase sapane wong tajibu wajib apa as-sholatu salat. Jadi kepada siapa salat itu diwajibkan? Apakah kita semua yang ada di sini diwajibkan untuk sholat? Jawab, ala kulli muslimin ing ngatasé saben-saben wong Islam. Jadi selama kita itu menjadi orang Islam, maka wajib sholat. Setiap orang Islam itu mempunyai kewajiban untuk sholat. Balighin kang balik, tetapi di situ ada catatan kalau sudah balik. Jadi kalau masih kecil tidak wajib. Gitu ya. Kemudian akilin kang anduani akal, berarti kalau dia memang gila tidak usah dipaksa untuk sholat gitu. Wa ala waliyis sobi, nah ini PR untuk orang tua nggih. Wa ala waliyis sobilan iku wajib ing ngatasé waline atau orang tuanya, ya waline bocah cilik, ayak murahu utawi ento perintah sapa waliyis sobi ing sobi bis sholati kelawan sholat. Jadi kepada kedua orang tua, jenengan semua di sini punya putra putri, itu mempunyai kewajiban ya untuk menyuruh putra putrinya sholat. Jadi jenengan jangan sampai begini, biarkan anak saya nanti akan menemukan agamanya dengan sendirinya gitu ya. Itu amanah untuk jenengan. Kalau memang waktunya sholat, jenengan suruh sholat, itu adalah kewajiban orang tua kepada anak-anaknya. Kapan itu diwajibkan? Ba'da tamami sab'i sinina, ing dalem sause sampurnane songo piro-piro tahun. Jadi kalau sudah usianya 9 tahun, maka sudah seharusnya orang tua menyuruh putra putrinya untuk melakukan sholat. Apakah di sini sudah banyak yang usia 9 tahun? Itu yang kecil-kecil berapa tahun usianya? 9. Berarti orang tuanya ketika nanti menyampaikan kesampaian untuk sholat, jangan bilang, saya masih kecil, kemudian tidak mau, itu tidak boleh. Kenapa? Kalau sudah 9 tahun, orang tua berkewajiban mengingatkan untuk melakukan sholat. Wa yadribahu lan yento mukul
Nah, ini ada ento mukul ini. Ento mukul sapa wali sobi ing sobi ala tarkiya ing ngatasé ninggal salat ba'da kamali asyri sinina ing dalam sause sampurnane 10 tahun. Jadi kalau anak itu usianya sudah 10 tahun, kemudian dia kok tidak mau sholat, maka orang tua boleh memukulnya. Kalau mungkin sekarang jangan mungkin khawatir nanti kalau mukul anaknya takut nanti terkena apa namanya itu, terkena undang-undang. Nah, maksudnya di sini ya kalau sekarang ya bagaimana caranya, mungkin dibentak, dimarahi bagaimana sehingga dia mau melakukan sholat. Nah, angkat tangan yang sini anak-anak sudah 10 tahun, angkat tangan. Itu berapa? Yang sampai sama berapa? Azura berapa? 9. Oh, berarti tahun berapa? Sebentar lagi 10. Berarti kalau sudah 10 nanti itu wajib sudah orang tua kalau sampai anaknya nggak mau sholat boleh dipukul. Tapi kalau sekarang ya dibentak-bentak gitulah ya biar mau sholat. Kemudian begini, yang sering kali terjadi adalah ya ini menjadi pro dan kontra. Kalau saya sendiri lebih setuju sejak dini, sejak kecil kita ajarkan mereka untuk melakukan sholat. Biasanya saya jadi pro dan kontra gini, saya suruh kemudian ada saudara saya mengatakan gini, biarkan masih kecil kok disuruh sholat, gitu ya. Nah, tetapi kalau kita melihat di kitab Akhlaqil Banin, nah itu saya sering kali menyampaikan ini di mana-mana, ini apa namanya, karena sering terjadi. Di Akhlaqil Banin dijelaskan bahwa anak kecil itu mirip seperti pohon yang masih muda. Kita tahu kalau pohon masih muda itu bisa kita bentuk macam-macam, seperti bonsai itu kita bentuk, kita tekuk, bagaimanapun bisa, karena masih muda. Tetapi kalau pohon itu sudah tua, sudah besar, rantingnya sudah kuat, maka ini akan sulit untuk kita untuk apa? Untuk kita apakan itu? Untuk dibentuk. Sama dengan anak, ketika kita ingin menjadikan anak seperti apa, kalau masih kecil itu mudah. Ayo sholat, ayo diajak begini, diajak ini gampang. Tetapi kalau itu sudah SMA misalnya, loh, disuruh sholat ya melawan orang tua itu. Dan juga kenapa kita kok seharusnya dari sejak kecil itu menjadikan mereka itu ikut sholat berjamaah, ibadah, puasa, dan lain sebagainya, agar nantinya ketika dia sudah berkewajiban untuk melakukan ibadah seperti puasa, sholat, dan lain sebagainya, dia sudah siap dan sudah terbiasa. Seperti ini Vira ini masih TK, cuman kemarin sampai selama bulan Ramadan itu saya paksa dia untuk puasa Ramadan full, bahkan sampai nggak saya sekolahkan. Kenapa? Karena di sekolah banyak yang jualan. Nah, ini kalau di sekolah kan bahaya ini begitu. Ya mungkin kasihan yang lain anak-anak makan tapi dia puasa. Tapi saya khawatirkan ketika dia nanti sudah berkewajiban untuk puasa, dia nggak terbiasa. Nah kalau sudah nggak terbiasa, akhirnya dia sulit untuk diajak puasa. Meskipun dengan cara mungkin jenengan memangsanya, diberikan iming-iming. Kalau dulu ketika saya kecil, diiming-imingnya apa? Dibelikan balon. Nah, jadi kalau sore, nah main balon, ditaruh di sepeda, kemudian ada suaranya dok keliling desa sudah. Itu adalah triknya orang tua saya dulu agar saya berpuasa full ketika sore, ketika bulan Ramadan. Nah, mungkin jenengan juga bisa seperti itu. Nanti kalau sampai puasa, saya belikan apa, begitu. Sehingga nanti, oh puasa itu cuma seperti ini biasa. Tetapi bagi orang yang tidak biasa berpuasa, itu sangat berat sekali. Sehingga sampai sudah punya cucu, sudah punya anak 3 dan sebagainya, mereka tidak berpuasa. Jadi sekali lagi, sebagai orang tua kita berkewajiban untuk mengingatkan kalau putra kita sudah berusia 10 tahun. Oke. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim, kam iku pira syurutus sholati utabira syaratnya sholat. Jadi ada berapa syaratnya sholat? Syarat itu adalah sesuatu yang dilakukan sebelum melakukan. Jadi sebelum sholat apa yang harus kita lakukan? Nah,
Jawab syurutuha utawi pira-pira syarat salat iku khamsatun limo. Jadi syaratnya salat itu ada 5. Yang pertama al awalu tawi kang awal iku at-thaharatu suci minal hadathi saking hadas al akbari kang gede wal asghari lan cilik. Yang pertama itu adalah harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Tidak boleh tidak wudhu kemudian sholat, sudah kentut kemudian sholat. Nah, hadas besar ya sudah tahu semua, saya kira tidak usah dijelaskan di sini. Kemudian yang kedua atsani kang kaping pindho iku at-thaharatu sucine at-taharatul badani. Iku toharatul badani suci ni awak wasau bilan dodot wal makani lan makan minan najasati saking piro-piro najis. Jadi yang kedua syaratnya adalah toharatul badani suci ni awak. Jadi bersihnya atau sucinya badan. Ingat antara suci dengan bersih itu beda. Kalau misalnya baju ini kelihatan bersih apa suci? Ini misalnya kelihatan bersih, tapi kalau tadi malam ini terkena cipratan air kencing di kamar mandi misalnya, saya pipis, saya kencing, kemudian ini terciprat, ini tetap kelihatan bersih karena sudah kering. Tapi itu namanya hanya bersih saja, kelihatannya bersih, tetapi tidak suci. Itu tidak bisa digunakan untuk sholat. Kemudian di sini wasaubi lan dodot ya tadi itu badan ya, badan. Jadi badannya misalnya di sini badannya ya. Badannya di sini kelihatan bersih, tapi di sini kena kotoran ayam misalnya, tapi sudah bersih. Apa kelihatan bersih tapi tadi kena kotoran ayam atau kena pipis atau yang najis pokoknya. Tapi kelihatan bersih. Nah, itu jenengan tidak bisa sholat, harus dibersihkan dulu, harus disucikan dulu. Itu kalau di badan. Kalau baju seperti barusan itu ya, kasusnya yaitu di baju ada pipisnya. Kasusnya begini, biasanya anak-anak itu kalau tidak diingatkan, jenengan sebagai orang tua mohon diingatkan nanti di rumah. Biasanya kalau laki-laki kalau pipis celananya tidak mau dilepas. Ini kalau di TPQ sering saya ingatkan. Biasanya celananya tidak dilepas, kemudian celananya bawahnya tidak dicincingkan, itu diapakan namanya? Tidak dilipat. Nah, kemudian pipisnya sambil berdiri ke tembok, nyiprat kemana-mana di celananya, di tangannya. Nah, kemudian hanya gitu saja, langsung selesai keluar di kamar mandi. Nah, kemudian ikut sholat. Nah, celananya tadi terciprat, tadi kena percikan pipisnya tadi, itu sudah tidak sah, tidak boleh untuk sholat. Tapi kan saya nggak tahu ya, sekarang sudah tahu berarti harus dilakukan. Makanya sampaikan kepada putra-putrinya, ketika pipis di kamar mandi itu celananya dilepas, kalau perempuan juga roknya dilepas, bajunya pun juga dilepas, biar apa? Nanti tidak terkena percikan itu sehingga masih dalam keadaan bersih dan suci untuk pakaian dan badannya. Karena seringkali terjadi itu, seringkali terjadi. Itu. Kemudian selanjutnya wal makani lan panggonan ya. Tempatnya juga harus suci. Tempatnya juga harus suci. Begitu. Jadi syaratnya tadi yang pertama adalah harus suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua itu adalah harus suci badannya, pakaiannya dan tempatnya dari najis. Kemudian nomor 3 al-thalithu kaping 3 iku satrul aurati, nutupi aurat. Jadi ketika sholat harus menutupi aurat. Biasanya kalau laki-laki itu biasanya kalau sholat pakai kaos, ketika sudah sujud pantatnya kelihatan di sini. Ini sering kali saya lihat di masjid, bukan di masjid sini, di luar sih. Itu ketika sujud, karena dia itu kaosnya pres, jadi ketika sujud itu pantatnya kelihatan. Padahal syaratnya untuk laki-laki itu sah dalam sholat itu menutup aurat. Ada yang tahu auratnya laki-laki itu mana sampai mana? Pusar sampai
lutut. Jadi yang penting lututnya sampai pusatnya tertutupi. Jadi jenengan ke masjid nggak pakai baju boleh, kalau nggak malu. Nah, pernah itu saya lihat di TikTok itu sampai viral, dia pengen apa namanya membuktikan ya, pengen cari viralnya sebenarnya sih. Ke masjid Jumatan hanya pakai kaos singlet begitu. Ya enggak apa-apa sebenarnya. Yang penting apa? Pusarnya tertutupi sampai lututnya tertutupi. Tidak apa-apa, tapi ya itu tidak menjadi budaya kita. Masa Jumatan seperti itu, cuma tutupi sini atau terus jalan-jalan, itu tidak bagus. Nah, kemudian kalau bisa ketika sholat itu pakai pakaian yang tertutup, jangan hanya pakai kaos. Kalau terpaksa di perjalanan nggak apa-apa sih. Kalau pas hari biasa pakai baju yang bagus, agak panjang, sehingga apa? Ketika sujud itu pantatnya tidak terlihat. Jadi biasanya sampai kelihatan, berarti itu sudah tidak sah sholatnya. Gitu. Kalau tidak tahu, dulu saya begitu gimana? Ya sudah, kalau yang dulu biarlah berlalu, tapi setelah ini jangan sampai terulang kembali. Begitu. Kalau auratnya perempuan, apa sampai apa? Seluruhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian nomor 4, syaratnya tadi, syarat untuk melakukan sholat tadi, iku marifatu dukhuli waktu ngawarui manjingi waktu. Jadi jenengan tidak bisa dikira-kira, kira-kira ini sudah zuhur ini, kira-kira sudah subuh, kira-kira sudah asar. Tidak bisa, harus benar-benar tahu waktunya. Kalau dulu harus melihat, oh matahari sudah geser ke barat atau sudah tenggelam atau bagaimana. Kalau dulu seperti itu karena belum ada jam. Kalau sekarang tinggal lihat, oh ya sekarang sudah ini menurutnya Kemenak Jember ini sudah masuk waktu maghrib. Nah, gampang seperti itu sekarang. Tapi yang jelas ketika kita sholat tidak boleh mengira-ngira. Kita harus benar-benar tahu bahwa itu adalah waktunya sholat. Jenengan sholat zuhur jam 11 siang, niatnya, wah saya ingin awal waktu. Kalau memang belum adzan zuhur, belum waktunya sholat zuhur, tidak boleh sholat zuhur. Kemudian nomor 5, yaitu istiqbalul kiblati, yaitu madhep kiblat. Ketika jenengan sholat, itu sudah seharusnya menghadap kiblat. Itu kemudian, saya kira itu saja hari ini. Semoga niatan baik kita diterima oleh Allah. Dan hari ini Bu Heni sebagai owner GWK ini bersedekah untuk kita, yaitu parcel. Mari kita doakan Bu Heni yang sudah bersedekah ini, semoga rezekinya dilancarkan oleh Allah, diberikan panjang umur oleh Allah, diberikan keberkahan umur oleh Allah, dan kita yang mendoakan juga semoga mendapatkan berkahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga belajar kita yang sedikit ini ada manfaat barokahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.